Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvinus Padangaran dengan NIM S1S1 23060. Pada saat ini saya akan mempresentasikan beberapa materi mengenai statistika sebagai tugas presentasi untuk nilai UAS. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, apa itu statistik? Perlu kita ketahui, statistik dan statistika itu berbeda. Statistik sendiri adalah ilmu tentang pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data untuk mendapatkan pemahaman atau kesimpulan yang berarti. Sedangkan statistika adalah ilmu atau metode untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menghasilkan data tersebut untuk dihasilkan informasi yang lebih berguna. Secara umum, statistik dibagi menjadi dua jenis, yaitu statistik deskriptif dan statistik diferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan data seperti tabel, grafik, dan nilai rata-rata. Sedangkan statistik diferensial digunakan untuk menarik kesimpulan dari data sampel ke populasi, salah satunya melalui analisis regresi. Selanjutnya ada regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh atau satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Regresi linear sederhana memiliki rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X. Y merupakan variabel terikat, sedangkan X merupakan variabel bebas. A adalah konstanta dan B adalah koefisien regresi. Sebagai contoh, pada suatu kasus yang ingin diketahui pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian, jam belajar digunakan sebagai variabel bebas, sedangkan nilai ujian sebagai variabel terikat. Pengolahan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel dengan memilih menu data, analisis, kemudian regression. Nilai ujian dimasukkan sebagai Y range dan jam belajar dimasukkan sebagai X range. Hasil analisis menunjukkan koefisien regresi bernilai positif, yang berarti semakin lama jam belajar, maka ujian cenderung meningkat. Nilai R2 menunjukkan seberapa besar pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Dengan demikian, regresi linear sederhana dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel dan membantu pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada regresi linear berganda. Untuk mengetahui fenomena suatu variabel yang dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel lain, digunakan metode regresi linear berganda. Regresi linear berganda memiliki rumus Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 dikali X2, di mana Y merupakan variabel terikat, sedangkan X1, X2 adalah variabel bebas. A adalah konstanta, B1 dan B2 adalah koefisien regresi. Pada contoh ini, ingin diketahui pengaruh jam belajar dengan kehadiran mahasiswa terhadap nilai ujian. Jam belajar sebagai variabel X1, kehadiran sebagai variabel X2, dengan nilai ujian sebagai variabel Y. Pengolahan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel melalui menu data analisis. Dengan memilih regression, nilai ujian dimasukkan sebagai Y range, sedangkan jam belajar dan kehadiran dimasukkan sebagai H range. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua variabel bebas memiliki pengaruh terhadap nilai ujian. Nilai R2 menunjukkan seberapa besar kontribusi jam belajar dan kehadiran terhadap nilai ujian. Dengan demikian, regresi linear berganda, kita dapat mengetahui variabel di mana yang paling berpengaruh. Selanjutnya, ada kontribusi statistika di bidang inventory. Kita perlu ketahui dulu apa pengertian dari inventory itu sendiri. Inventory adalah persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional. Pengelolaan inventory yang baik sangat penting agar perusahaan tidak mengalami kelebihan atau kekurangan stok. Jadi, peran statistika dalam kontribusi memiliki peran yang sangat besar dalam bidang inventory. Salah satunya dalam peramalan permintaan atau forecasting. Dengan menggunakan data penjualan sebelumnya, perusahaan dapat memprediksi kebutuhan barang di masa depan. Selain itu,
Statistika digunakan untuk menentukan jumlah stok optimal dan waktu pemesanan ulang barang. Hal ini bertujuan untuk menekan biaya penyimpanan dan menghindari kehabisan stok. Selanjutnya, ada penggunaan statistika dalam inventory juga membantu pengambilan keputusan manajerial, seperti menentukan produk yang paling laku dan produk yang perlu dikurangi. Dengan demikian, statistika memiliki peran penting dalam mengambil keputusan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan inventory. Mungkin demikian saja penjelasan mengenai statistik regresi linear sederhana, regresi linear berganda, serta kontribusi statistika dalam bidang inventory. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita akan melihat contoh pengerjaan dari regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Saya menggunakan platform Excel sebagai media untuk mengerjakan contohnya. Nah, oke, baik. Di sini saya akan memberikan contoh dan cara pengerjaan dari dataset regresi linear sederhana pada platform Excel. Di sini saya sudah mempunyai 10 data di mana jam belajar sebagai X dan nilai ujian sebagai Y, di mana jika jam belajar semakin tinggi, maka nilai ujian juga akan semakin tinggi. Mari kita lihat apakah hal ini bisa dibuktikan dengan regresi linear sederhana. Kita gunakan tools data analysis, kemudian kita pilih regression. Sebelumnya jika teman-teman belum mempunyai tools dari data analisis ini, teman-teman boleh mengaktifkannya pada pengaturan yang ada di Excel. Baik, kita lanjut saja. Nah, kemudian di sini kita masukkan input dari Y itu sendiri. Kita klik ini, hapus dulu. Kita klik pada input Y, kemudian kita blok pada nilai ujian, karena nilai ujian adalah sebagai variabel Y. Begitupun dengan nilai X, kita blok pada jam belajar sebagai variabel X. Kemudian di sini kita akan mencentang labels ini. Kenapa? Karena tadi kita membloknya dengan halaman judul. Jika teman-teman tidak memblok dengan judulnya ini, teman-teman tidak perlu mencentang labels ini. Kemudian pada output option, di sini kita pilih news worksheets. Nanti akan muncul sheets baru untuk menampilkan hasil regresinya. Kemudian kita oke. Nah, ini adalah hasil dari regresi linear sederhana kita. Di sini bisa kita lihat berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana yang kita peroleh, kita dapat lihat bahwa hubungan antara jam belajar dan nilai ujian tergolong sangat kuat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai multiple R yang sebesar 0,959, yang dimana kita ketahui jika nilai multiple R semakin mendekati 1, itu hasilnya semakin baik. Dan juga nilai R square-nya 9 sebesar 0,9212, menunjukkan bahwa sebesar 92,12% variasi nilai ujian dapat dijelaskan oleh variabel jam belajar, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai adjust square juga tetap tinggi, yaitu sebesar 0,9113, menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan cukup baik. Jumlah data yang dianalisis pada penelitian ini adalah sebanyak 10 data. Kemudian kita bisa lihat juga pada tabel ANOVA, nilai signifikan F. Di sini bisa kita lihat signifikan F. Sebentar, saya perlebar dulu. Nah, ini nilai signifikan F menunjukkan bahwa sebesar 1,08
0,704 kali 10 pangkat minus 5 yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan dan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Hal ini berarti hubungan antara jam belajar dan nilai ujian dapat diterima secara statistik. Kemudian pada koefisien regresi, kita lihat di sini sebentar saya perlebar. Nah, kita lihat pada koefisien diperoleh nilai 48. Hal ini berarti apabila jam belajar bernilai 0, maka nilai ujian yang diperkirakan adalah sebesar 48. Selain itu, koefisien variabel jam belajar sebesar 4,66 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai ujian rata-rata sebesar 4,66 poin. Pada nilai p-value pada variabel jam belajar sebesar 10,09 kali 10 pangkat minus 5 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa jam belajar berpengaruh secara signifikan terhadap nilai ujian. Jadi kesimpulan berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana ini dapat disimpulkan bahwa jam belajar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai ujian. Model regresi ini dinilai layak digunakan karena memiliki nilai R-square yang tinggi serta tingkat signifikansi yang memenuhi kriteria. Dengan demikian, semakin lama jam belajar, maka nilai ujian cenderung meningkat. Ini terbukti. Nah, sekarang kita coba melihat contoh dari regresi linear berganda, di mana saya mempunyai beberapa data di sini, yang dimana jam belajar adalah sebagai variabel X1, kemudian kehadiran adalah sebagai variabel X2, dan nilai ujian sebagai variabel Y. Di sini kita akan membuktikan bahwa apakah nilai variabel X1 dan X2 ini berpengaruh terhadap nilai variabel Y. Kita lakukan hal yang sama, kita pilih data analisis regression, kemudian kita OK. Kita input nilai variabel Y-nya, seperti biasa kita blok, kemudian kita tarik ke bawah. Begitupun dengan input nilai variabel X. Kita blok, kemudian kita tarik dengan X2-nya. Nah, di sini berbeda dengan regresi linear sederhana, di mana regresi linear sederhana itu hanya memiliki satu variabel X. Jadi kita hanya memblok satu kolom dari variabel X1 saja, sedangkan di regresi linear berganda kita memiliki dua variabel X, jadi kita harus memblok juga dengan nilai variabel X2-nya, di mana ada kehadiran. Kemudian seperti biasa kita centang labelnya, kemudian kita pilih worksheet plot, kita OK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa berdasarkan hasil analisis linear berganda yang dilakukan menggunakan Microsoft Excel, kita dapat memperoleh nilai multiple R hampir mendekati 1, yang dimana nilai ini menunjukkan hubungan antara variabel jam belajar dan kehadiran terhadap nilai ujian yang kuat. Kemudian kita lihat juga nilai R-square-nya yang sama, hampir mendekati nilai 1. Ini menunjukkan bahwa variasi nilai ujian dapat dijelaskan oleh kedua variabel bebas tersebut, yaitu jam belajar dan kehadiran. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai adjust R-square-nya juga sebesar 0,947. Ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sudah sangat baik, dan jumlah data yang kita analisis tadi itu sebanyak 20 data. Kita juga bisa lihat pada tabel ANOVA. Berdasarkan tabel ANOVA, nilai signifikan F sebesar 1,59099 kali 10 pangkat minus 20, bahwa
Ini menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan dan layak digunakan. Hal ini berarti variabel jam belajar dan kehadiran secara simultan berpengaruh terhadap nilai ujian. Kemudian pada tabel koefisien regresi bisa kita lihat bahwa nilai konstanta atau intercept sebesar 28,42. Hal ini berarti jika jam belajar dan kehadiran nilai 0, maka nilai ujian yang diperkirakan adalah sebesar 28,42. Koefisien regresi untuk variabel jam belajar sebesar 3,21 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai ujian rata-rata sebesar 3,21 poin dengan asumsi variabel konstanta. Sementara itu, koefisien variabel kehadiran sebesar 0,35 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% kehadiran akan meningkatkan nilai ujian rata-rata sebesar 0,36 poin. Nilai p-value pada kedua variabel bebas lebih kecil dari 0,05, sehingga jam belajar dan kehadiran berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari hasil data regresi berganda ini adalah bahwa jam belajar dan kehadiran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai ujian. Model regresi yang digunakan dinilai sudah sangat baik karena mampu menjelaskan hampir seluruh variasi nilai ujian dengan nilai tingkat signifikan yang tinggi. Dengan demikian, semakin tinggi jam belajar dan tingkat kehadiran mahasiswa, maka nilai ujian cenderung meningkat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, mulai dari pengertian, penjelasan tentang regresi apa itu statistik, regresi linear sederhana, regresi linear berganda, pengaruh statistika dalam bidang inventory, serta contoh yang sudah kita lakukan tadi, yaitu contoh regresi linear sederhana dan berganda. Jika ada salah-salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.